Kata Shin Tae-yong, saat timnas Indonesia akan bertemu Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Netizen harus tahu, ini peran krusial Rafael Struijk di timnas Indonesia. Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal kontrak baru setelah targetnya selesai. Akhirnya SC Heerenveen ulas perjalanan Nathan Choe bersama timnas Indonesia, apakah sinyal dipinjamkan lagi ke timnas Indonesia? Permintaan cukup alot, ini fakta SC Heerenveen izinkan Nathan bermain di perempat final Piala Asia U23. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kata Shin Tae-yong, saat Timnas Indonesia akan bertemu Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia akan melawan Korea Selatan di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Kamis 25 April 2024, pukul 20.30 waktu setempat. Pertandingan tersebut sangat menarik bagi pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, yang berasal dari Korea Selatan. Shin Tae-yong membawa beberapa staf dari Korea Selatan untuk membantunya di Timnas Indonesia. Sebelumnya, dia telah melatih di level klub dan tim nasional Korea Selatan, dan terakhir bertugas sebagai pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Pelatih Korea Selatan, Hwang Seon-hong, adalah rekan kerja Shin Tae-yong. Pertemuan mereka di lapangan akan menjadi momen menarik antara dua pelatih berpengalaman. Sebelum pertandingan dengan Indonesia, Shin Tae-yong menghadiri pertandingan Jepang versus Korea Selatan pada fase grup, di mana Korea Selatan menang 1-0. Dia memberikan sedikit komentar mengenai pertemuan potensial dengan negaranya sendiri, menyatakan bahwa pelatih Korea Selatan akan merasa tertekan. Setelah kemenangan Korea Selatan, Shin Tae-yong memilih untuk menahan komentar lebih lanjut dan fokus pada strategi untuk menghadapi pertandingan berikutnya menghadapi Korea Selatan. Dia mengatakan bahwa wawancara lebih lanjut akan dilakukan setelah pertandingan. Netizen harus tahu, ini peran krusial Rafael Struijk di timnas Indonesia. Rafael Struijk, penyerang timnas Indonesia U23, menjadi pusat perhatian setelah membawa timnya mencapai babak perempat final Piala Asia U23 2024. Namun, meskipun berposisi sebagai striker, Struijk belum berhasil mencetak gol dalam 3 pertandingan yang telah dilakoni. Struijk tetap menjadi pilihan utama dalam tim, meski belum mencetak gol. Perannya sebagai penyerang cukup efektif, sering membuka ruang dan tidak terpaku pada satu posisi tertentu di lapangan. Terkadang, dia harus mengambil peran sebagai false nine sesuai strategi pelatih. Meskipun mendapat kritik, Struijk tetap dipercaya oleh pelatih Shin Tae-yong. Dengan gerakannya yang bebas di lapangan, lawan kesulitan untuk memantau pergerakannya. Selain itu, Struijk juga aktif membantu pertahanan dan menjadi inisiatif dalam serangan balik timnas Indonesia. Kemampuan Struijk dalam mengolah bola menjadi salah satu keunggulan, meskipun belum berhasil mencetak gol dalam turnamen ini. Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal kontrak baru setelah targetnya selesai. Shin Tae-yong berbicara tentang kontrak setelah mencapai target yang ditetapkan PSSI dengan membawa timnas Indonesia U23 ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. PSSI menetapkan pencapaian masuk ke fase gugur turnamen ini sebagai salah satu syarat perpanjangan kontrak untuk pelatih asal Korea Selatan itu. Syarat tersebut terpenuhi setelah Indonesia finish sebagai runner-up grup A dengan kemenangan 4-1 atas Yordania pada Minggu 21 April 2024.
Kami sedang mempertimbangkannya, ini tergantung pada kesepakatan antara saya dan PSSI karena perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, kata STY setelah pertandingan. STY telah mencapai 2 target penting yang diberikan PSSI. Ini membuka peluang untuk perpanjangan kontrak hingga 2027. Kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia berakhir pada Desember 2023, tetapi PSSI setuju untuk memperpanjangnya selama 6 bulan. Ini karena Piala Asia 2023 baru saja digelar pada Januari 2024. Dalam perpanjangan kontrak tersebut, Shin Tae-yong ditargetkan untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia dan perempat final Piala Asia U23. Pada Piala Asia 2023, Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Target perempat final Piala Asia U23 yang ditetapkan PSSI juga tercapai oleh Shin Tae-yong, dengan timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan Australia dan Yordania. Sebelumnya, pada 19 April, Erick Thohir telah menegaskan bahwa komitmen antara PSSI dan Shin Tae-yong tetap berjalan. Itu adalah komitmen yang telah kita sepakati bersama. Ada target untuk pelatih STY sebagai profesional dan juga dari saya sebagai profesional. Jadi, jangan dijadikan polemik. Ada kesepakatan yang telah dibuat. Akhirnya SC Heerenveen ulas perjalanan Nathan Choe bersama timnas Indonesia, apakah sinyal dipinjamkan lagi ke timnas Indonesia? Klub SC Heerenveen telah memanggil pulang Nathan Choeaon, pemainnya yang telah membantu timnas Indonesia U23 mencapai perempat final Piala Asia U23 2024. Meskipun turnamen belum berakhir, SC Heerenveen mengapresiasi kontribusi besar bek sayap kiri ini selama fase grup. Nathan Choe telah memberikan pengaruh signifikan dalam perjalanan timnas Indonesia U23, membuat lini tengah tim menjadi lebih lancar. Meskipun kembali ke klubnya, tentu saja pelatih Shin Tae-yong akan merasa kehilangan pemain ini. SC Heerenveen memberikan pujian kepada Nathan Choe dalam ulasan resmi klubnya, menggambarkan penampilan luar biasanya meskipun bergabung dengan timnas Indonesia U23 pada hari pertandingan melawan Qatar pada 15 April. Di laga pertama, meskipun Indonesia kalah 0-2 dari Qatar, Nathan bermain sebagai bek kiri dan memberikan kontribusi meskipun Indonesia bermain dengan 9 pemain. Di pertandingan berikutnya melawan Australia, Nathan bermain penuh 90 menit sebagai gelandang, bukan posisi aslinya di belakang. Ia bahkan menciptakan assist untuk gol yang memastikan kemenangan Indonesia. Nathan juga tampil penuh di pertandingan melawan Yordania, memberikan kontribusi besar dalam kemenangan 4-1 untuk Indonesia. Meskipun Indonesia berhasil lolos ke perempat final, Nathan kemungkinan tidak akan lagi bermain di turnamen ini karena dipanggil pulang oleh SC Heerenveen. Ini karena turnamen Piala Asia U23 2024 tidak termasuk dalam agenda resmi FIFA. Sementara itu, timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan di perempat final pada 26 April, dan absennya Nathan Choe tentu saja menjadi kehilangan besar bagi tim. Permintaan cukup alot, ini fakta SC Heerenveen izinkan Nathan bermain di perempat final Piala Asia U23. PSSI terus melakukan upaya untuk membawa Nathan Choeaon kembali ke timnas Indonesia U23 setelah pemain tersebut kembali ke SC Heerenveen. Meskipun izinnya hanya berlaku sementara, klub Belanda tersebut masih membutuhkan tenaganya untuk Liga Belanda, sementara timnas Indonesia U23 memerlukan jasanya di Piala Asia U23 2024. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa PSSI sedang berupaya untuk membawa Nathan kembali ke timnas Indonesia U23 untuk fase berikutnya turnamen ini. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan di babak 8 besar pada Jumat 26 April dini hari waktu Indonesia Barat. Arya Sinulinga menegaskan bahwa PSSI akan menggunakan berbagai cara, meskipun bukan jalur normal, untuk menghadirkan kembali Nathan Choeaon ke Piala Asia U23 2024.
Semua upaya dilakukan dengan cara yang baik dan dengan niat yang baik. Kami belum tahu apakah upaya ini akan berhasil atau tidak, tetapi kami terus berusaha dengan niat yang baik, tambah Arya Sinulinga. Dengan pernyataan Arya Sinulinga, Nathan masih menunggu izin dari klubnya saat ini, SC Heerenveen.